Para peminat statistika sekalian, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial penggunaan software untuk analisis faktor. Sebelum itu, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu analisis faktor dan data yang kami gunakan. Apa itu analisis faktor? Bayangkan jika kita memiliki 14 pertanyaan berbeda tentang kepuasan pesawat. Analisis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya membicarakan hal yang sama. Analisis ini mencoba mencari variabel laten atau faktor yang tidak terlihat langsung. Contohnya, kita tidak bisa mengukur kenyamanan secara langsung, tapi kita bisa melihatnya melalui variabel yang terukur seperti seat comfort, kenyamanan kursi, dan legroom. Jenis yang kami pilih itu adalah analisis faktor eksploratory atau EFA. Untuk data kepuasan penumpang ini, kita memilih EFA. Alasannya, karena kita memiliki banyak variabel dengan 14 kolom skor, dan kita ingin menjelajahi dengan mengeksplorasi bagaimana data tersebut mengelompok secara alami tanpa memaksakan teori tertentu di awal. Perbedaannya dengan CFA, jika kita menggunakan CFA, kita harus sudah yakin sejak awal bahwa Wi-Fi dan online booking pasti masuk ke kelompok layanan digital. Sedangkan dalam EFA, kita membiarkan data yang berbicara sendiri. Tujuan analisis faktor EFA, tujuan utama menggunakan analisis ini pada data yang kami gunakan adalah reduksi data, yaitu mengurangi 14 variabel menjadi mungkin hanya 3 atau 4 faktor utama agar lebih mudah dilaporkan ke manajemen maskapai. Lalu identifikasi struktur, dengan mengetahui aspek apa yang paling mendasari kepuasan penumpang, apakah itu kebersihan, layanan staf, atau teknologi. Lalu menghindari multikolonialitas. Jika Anda ingin melakukan analisis lanjut seperti regresi, faktor-faktor ini akan lebih stabil karena variabel yang saling berkaitan sudah digabung. Selanjutnya, kita ke tutorial software untuk analisis faktor. Di sini kami menggunakan software SPSS. Baiklah, di sini untuk data yang kami gunakan ada sebanyak ini. Dan untuk variabel yang akan kami jadikan sebagai tutorial kali ini ada sebanyak 24, yang mana ini tentang penerbangan semua, seperti dari flight distance atau jarak penerbangan. Kelas itu maksudnya kelas penerbangan seperti ekonomi, ekonomi plus, dan semacamnya itu, dan sebagainya. Baik, pertama kita ke variable view. Untuk melakukan analisis faktor eksploratory ini, di, eh, di bagian tipenya ini semuanya harus dalam bentuk numerik. Jika ada yang dalam bentuk string itu datanya tidak akan bisa jalan. Lanjut ke analisisnya. Pertama, kita pilih analyze, baru kita ke dimension reduction ini, lalu pilih faktor. Lanjut, eh, semua variabel yang ada yang ada di sini kita masukkan ke dalam variabel ini. Dan pertama kita lihat di bagian deskriptif, kita centang bagian initial solution, KMO, dan anti-image. Untuk extractionnya bisa nanti saja, dan rotationnya kita kenonkan dulu. Kita lihat dulu untuk datanya apakah perlu pengurangan variabel atau tidak. Lalu tekan OK. Ini adalah hasil output dari analisis faktornya. Pertama kita lihat di KMO ini. Untuk nilai KMO yang sebesar 0,739 itu artinya kita bisa lanjut melakukan analisisnya. Di sini kita melihat nilai MSA-nya untuk masing-masing variabel. Di anti-image correlation ini, nilai yang dilihat itu adalah pada nilai data ini yang memiliki tanda A di atasnya, yaitu seperti 0,567, 0,404, dan sebagainya ini yang ada huruf A di atasnya. Yang dimana kita lihat adalah jika nilainya itu kurang dari 0,5, maka variabel itu harus kita buang. Contohnya di sini, yang paling kecil yaitu atau paling
kecil dari 0,5 itu adalah di bagian variabel gender yaitu 0,4. Artinya pada variabel gender ini kita harus buang dan lakukan analisis ulang. Kembali lagi tadi analyze, terus dimension reduction, terus buang yang di bagian gender tadi. Terus kita buang bagian gender ini, lalu kita analisis ulang. Kita lihat lagi hasil outputnya. Di bagian KMO-nya masih di atas 0,5, maka masih bisa kita lanjutkan analisisnya. Kita lanjut lagi, lihat di MSA-nya. Kita lihat lagi mana yang kurang dari 0,5 di antara semua ini. Yang kurang dari 0,5 itu ada pada variable customer type, yang mana ini cuma 0,436. Maka kita buang lagi variabel ini karena kurang dari 0,5. Balik lagi, analyze dimension customer type. Klik OK. Kita lihat lagi di hasil KMO Bartlett testnya itu nilainya masih di atas 0,5, masih bisa lanjut. Lanjut ke nilai MSA-nya untuk masing-masing variabel, di mana di sini tidak ada lagi yang bernilainya kurang dari 0,5, semuanya di atas 0,5. Ini artinya kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita lihat di bagian ini. Di sini terjadi eh, pemfaktoran dari 22 variabel tersebut terbentuk sekitar 7 faktor, dan inilah dari nilai-nilai ini akan dilihat dari ini yang mana nilai tertingginya dari variabel ini masuk ke faktor yang salah satunya. Kita balik lagi ke data yang tadi. Kita lakukan analisis terakhir setelah kita buang dua variabel yang tadi. Kita hidupkan unrotated factor solution dan correlation matrix. Di bagian rotationnya kita kita centang yang varimax. Dan untuk scoresnya, the variable regression, continue, klik OK. Ini adalah hasil analisis akhirnya, di mana variabel semuanya MSA-nya sudah di atas 0,5. Selanjutnya, untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini yang pertama kita akan jelaskan dulu dari variabelnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kita pakai 24 variabel di mana kategorinya dibagi menjadi tiga, ada yang kategorinya biner, numerik, dan ada yang ordinal.
Baik, ini pertama kita masuk dulu ke model yang masih full 24 variabel. Jadi ada uji KMO dan Bartlett-nya, di mana KMO-nya itu nilainya 0,739, di mana kalau kriteria yang bagus itu dia bagusnya kalau besar dari 0,5. Jadi karena ini nilainya udah besar daripada 0,05, berarti uji KMO-nya dapat diterima. Jadi masuk ke kategori baik atau datanya layak untuk melakukan analisis faktor. Lalu untuk Bartlett testnya semakin besar nilainya, artinya korelasi signifikansi antar variabelnya makin besar juga. Korelasi dalam kasus ini bagus karena kan kita akan menguntuk faktor-faktor yang dimana isinya itu variabel-variabel yang saling mendukung. Lalu kita ada anti-image matrix. Di sini ini tadi adalah nilai yang rekan saya tunjukkan yang ada simbol A di atasnya tadi. Jadi kalau nilai ID ini berarti itu nilainya ketika di baris dan di kolom ID. Sedangkan kalau kayak gender itu berarti dia di baris gender, di kolom gender. Jadi ini bagian diagonalnya lah, bisa dibilang. Bisa kita lihat tadi seperti yang akan saya jelaskan, yang nilainya kecil dari 0,5 itu ada dua, ada gender dan customer type. Cuman kita pilih dulu nilai yang terendah, di sini kita pilih gender. Jadi nanti untuk analisis berikutnya yang variabel yang akan hilang itu adalah si gender. Lalu ada nilai konulativitas untuk mengukur proporsi varian setiap variabel yang dijelaskan oleh faktor-faktor yang diekstraksi. Di mana nilai yang tinggi itu mendekati 1 menunjukkan variabel tersebut terwakili baik oleh faktor yang terbentuk. Jadi ini ada beberapa contoh, seperti kayak ID, berarti dia mempengaruhi sebesar 0,715 atau 71,5% varians dapat dijelaskan oleh faktornya. Jadi ketika dia udah dikelompokkan nanti, variansi dari ID ini dia bisa dijelaskan oleh faktornya. Artinya baguslah dia dalam faktornya itu. Ini kelanjutannya, ini dari variabel yang ID tadi sampai satisfaction ini jumlahnya ada 24, di mana kalau variabel di factor delay min minutes dan arrival delay min minutes memiliki kemunalitas yang sangat tinggi, mana nilainya adalah 0,98 atau 98%, menunjukkan kedua variabel tersebut tak berkorelasi satu sama lain dan mendominasi satu faktor sendiri. Variabel check-in service nilainya itu 0,382 dan umur nilainya 0,431 memiliki komunalitas yang relatif rendah. Lalu nilai berikutnya ada total variance-nya. Seperti komponen pertama itu maksudnya variabel pertama kami, ID berarti. Dia memiliki pengaruh sebesar 18,909%, di mana ini nilainya saya potong aja karena nilai sesudah dari 9 ini rata-rata itu kontribusi variansinya itu agak kecil. Jadi kalau saya tampilkan semua muncul 24 macam tapi variansinya kecil-kecil. Makanya saya potong saya sampai 9 di mana sini kumulatifnya atau total varians total dari kontribusinya itu dari 9 variabel ini adalah 73,24%. Ini komponen matriks, dia komponennya dibagi menjadi tiga, yang nantinya masing-masing variabel itu akan masuk ke kelompok komponen yang dia dominan lah itu. Kalau kayak ID gitu kan nilainya nggak terlalu apa ya, mirip-mirip nilainya, jadi dia nggak dominan di komponen manapun. Tapi kayak contoh lain seperti ke customer, seperti umur, itu kan nilainya 18%, dibandingkan nilai lainnya dia hampir ke 2% lah setidaknya. Dibandingkan komponen 3 dia minus, kalau komponen kedua malah cuma 2%. Malah cuma 2% ya. Sedangkan kalau dia di komponen satu dia 20, hampir ke 20%. Nah, sesudah kami, ini adalah analisis setelah kami melakukan reduksi,
di mana variabel kami totalnya tadi 24 karena dikurang satu variabel gender jadi sisa 23 variabel. Di sini untuk uji KMO-nya masih terpenuhi, nilainya masih besar daripada 0,05 dan untuk nilai approx chi-square-nya juga tinggi di sini. Cuman turun sedikit karena itu agak wajar karena kan variabelnya berkurang, jadi korelasi antar variabelnya juga pastinya akan berkurang. Untuk interpretasinya, pengeluaran variabel gender tidak menurunkan kualitas model secara signifikan. Nilai KMO tetap berada di kategori baik, yaitu 0,739, dan uji baret tetap signifikan. Ini mengkonfirmasi bahwa keputusan menggunakan variabel gender itu tidak merusak struktur korelasi data secara keseluruhan lah. Lalu ini nilai diagonalnya dari anti-match matrixnya. Di sini bisa kita lihat hanya satu nilai lagi yang nilainya itu kecil daripada 0,05, yaitu adalah yang kecil dari 0,5 adalah customer type. Berarti di sini variabel ini yang akan dihilangkan di tahap ketiga nanti. Ini nilai eh, ini nilai untuk variabel lainnya, di mana dapat dilihat nilainya besar dari 0,5 semua. Lalu masuk ke komunalitas. Di sini ini bagian yang tahap extraction 1 dan extraction 2 ini nilai yang sekarang. Sedangkan nilai yang bagian perubahan itu nilainya itu berubah dari yang tahap satu tadi. Jadi tahap 2 ini beberapa variabel ada mengalami peningkatan dan beberapa variabel juga ada mengalami penurunan. Cuma rata-rata sih untuk komunalitasnya rata-rata agak turun sedikit. Ini dapat dilihat perubahannya. Berapa variabel stabil, berapa variabel turun, hanya satu yang naik, variabel ID. Di sini interpretasinya, penurunan komunalitas terbesar terjadi pada variabel online boarding, di mana minusnya itu 0,1 dan check-in service nilainya 0,099. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi dengan variabel lain di dimensi melalui gender. Meski demikian, komunitas keduanya masih dalam batas yang dapat terima. Jadi penurunannya itu dikit lah. Berarti dua variabel ini mereka ada korelasi dengan variabel gender. Makanya di sini nilai mereka itu mengurang. Lalu masuk ke total variance-nya. Untuk nilai ini nggak terlalu berbeda jauh, bisa kita lihat pada bagian kumulatifnya. Cuman ini stopnya di variabel ke-8. Di ke-8 dia udah 72%. Jadi kayak pengurangan yang tadi nggak terlalu berpengaruh. Tadi di 9 variabel 72%-an juga. Sedangkan sekarang meskipun udah di 8 variabel, sama juga, masih di 72%-an. Interpretasinya setelah pengurangan variabel gender, 7 komponen lain mampu menjelaskan sekitar 67,75% dari total variance. Ternyata ada penurunan sedikit, yang sebelumnya itu dari 8 komponen ada 69,2% yang menjadi 67,75%. Penurunan ini wajar dan tidak signifikan, menandakan bahwa gender bukanlah kontribusi utama yang menyebabkan varians pada model faktor. Lalu yang kedua ada komponen matriks yang untuk tahap 2. Sini komponennya dibagi menjadi 7. Mana komponen satu itu variabel kualitas layanan dalam penerbangan dibagi atas inflight dan entertainment, seat comfort, food and drink, cleanliness, dan satisfaction. Lalu komponen 2 di variabel layanan digital dan kemudahan akses, di mana isinya adalah in-flight Wi-Fi service, ease of online booking, departure arrival time convention, dan gate location. Lalu komponen 3 itu variabel layanan darat dan operasional, komponen 4 itu variabel karakteristik penerbangan, komponen kelima itu variabel keterlambatan,
variabel 6 dan 7 adalah variabel demografis. Jadi ini komponennya sebenarnya dibagi jadi 6 aja. Lalu masuk model fix kami, yaitu model akhir setelah membuang dua variabel yang sebelumnya nilai MSA-nya itu tidak signifikan. Nah, untuk nilai KMO-nya di sini ada 0,75, masih terkategori baik, masih besar dari 0,5. Artinya keputusan meningkat dari 0,739 di tahap 1 dan sekarang malah menjadi 0,757. Modelnya jadi makin baik ternyata, meskipun variabelnya berkurang. Sedangkan untuk Bartlett-nya di sini dia nilai menurun, wajar karena kan antar variabel dikurangi, otomatis korelasi antar variabel pasti ada yang berkurang. Interpretasinya, nilai KMO hasil akhir sebesar 0,757 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahap sebelumnya. Ini mengidentifikasikan bahwa setelah proses seleksi variabel, keputusan sampling menjadi lebih baik dan model faktor yang dihasilkan lebih stabil dan valid. Lalu untuk nilai anti-image matrice-nya bisa kita lihat di sini tidak ada yang kecil dari 0,5 maupun ini variabel yang sampai ke 22, tidak ada juga yang kecil dari 0,5. Artinya sudah tidak perlu lagi membuang variabel, jadi inilah variabel-variabel yang kalian bawa dari ID sampai satisfaction, 22 variabel. Lalu komunalitas hasil akhir, di sini untuk nilai extensionnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilainya ini dibagi jadi 3 kriteria, ada yang cukup baik, ada yang nilainya rendah. Di sini yang bagian cukup itu ada di ID dan ID, umur, flight distance, get location, onboard service. Itu saja. Sedangkan kalau untuk yang baik itu ada type of travel, ada variable class, variable in-flight Wi-Fi service, departure arrival time convention, food and drink, online boarding, seat comfort, bed baggage handling, in-flight service, dan untuk kriteria lainnya sampai luar biasa, di mana luar biasa itu kriterianya di atas 90%. Lalu ada total variance yang dijelaskan. Model akhir mengekstraksi 7 komponen dengan value besar dari 1 yang secara kumulatif menjelaskan 75,93% total variance data. Jadi ini ketika komponennya hanya batas 7, ke komponen yang batas 7 nilainya itu 73,93%. Lalu ini komponen matriksnya, maksudnya F1 sampai F7 itu, kalau semisal nilai ID ini, dia dilihat dia tingginya itu di bagian mana. Semisal dia ini paling tinggi di F6 dan F7. Ya, di F6 dan F7. Maka dia bisa dikatakan masuk ke salah satu dari komponen matriks tersebut. Ini untuk variabel lainnya. Lalu di sini ada rotated komponen matrix Varimax. Matriks komponen yang telah dirotasi menggunakan model Varimax memberikan struktur faktor yang lebih jelas, di mana loadingnya itu besar sama 40% digunakan sebagai ambang batas signifikan akurasi. Ini ada komponennya tadi dibagi jadi 7 dan masing-masing variabel itu ditengoklah dia masuknya ke komponen yang mana. Kayak ID di sini dia masuk ke identitas karena di situ nilai dia paling tinggi di situ. Ini untuk variabel lainnya dari umur sampai satisfaction. Jadi dia dari nilai yang terbesar dia masuk ke mana,
sampai variable satisfaction. Lalu interpretasi 7 faktor akhir. Dari faktor 1, kita dapat kualitas pengalaman dalam penerbangan, in-flight experience quality. Mana variabel pembentuknya itu ada food and drink nilainya 0,859, ada cleanliness nilainya 0,889, ada seat comfort nilainya 0,811, dan in-flight entertainment nilainya 0,786. Faktor ini merepresentasikan kualitas pengalaman fisik penumpang selama berada di dalam kabin pesawat. Keempat variabel ini memiliki loading yang tinggi dan saling berhubungan erat karena semuanya berkaitan dengan kondisi dan fasilitas dalam kabin. Kayak sesuai lah dia judul faktor dan variabel-variabel ini masuk karena kualitas pengalaman kan bisa memang dipengaruhi dari makanan dan minuman, kebersihan, kenyamanan kursi pesawatnya, dan hiburan di dalam pesawat. Jadi masuk akal lah antar variabel dan faktornya. Lalu kedua ada kualitas layanan kru. Variabel pembentuknya ada in-flight service, di mana nilainya 0,838, ada bandage handling nilainya 0,823, onboard service nilainya 0,769. Lalu untuk faktor-faktor lain dapat kita lihat seperti player ini dibagi jadi 7. Kiranya ini saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tutorial penggunaan software dengan SPSS untuk analisis faktor yang dapat kami sampaikan. Diharapkan langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat membantu dalam memahami proses pengolahan dan interpretasi data analisis faktor secara tepat dan sistematis. Terima kasih.